Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang keempat. Saya akan membaca satu ayat di ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Kita berdoa. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Paulus berkata di sini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Aku telah memelihara iman. Khotbah saya beri judul memelihara iman seperti Rasul Paulus. Ayat yang kita baca ini adalah orang menyebutnya ini lagu angsa dari Rasul Paulus. Kenapa disebut lagu angsa? Karena ini adalah tulisan penghabisan dari Rasul Paulus. Biasanya kalau angsa mau mati, itu katanya bunyi dulu. Lagu angsa, nyanyi dia. Seperti itu. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dan dari yang dia katakan di sini kita tahu bahwa Rasul Paulus itu tidak kecewa. Dari semua apa yang sudah dia alami, dari semua apa yang sudah terjadi atas hidup dia tidak kecewa. Tidak ada kata-kata kesedihan di sini. Tetapi ini adalah kata-kata kebanggaan, kata-kata kebahagiaan. Kenapa katanya? Kalau kita membaca ayat 8-nya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Ya. Dia sudah akan mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dia tahu waktu hidupnya sudah dekat, sudah hampir selesai. Dan dia berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Kenapa demikian? Karena dia katanya, aku telah memelihara iman. Aku telah memelihara iman. Bagaimana memelihara iman? Bagaimana memelihara iman? Nomor 1 adalah kita menjaga diri kita. Menjaga diri kita. Paulus sendiri berkata di dalam 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9. Ayat yang ke-27, baiknya saya membaca dari ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dia berkata apa? Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri apa? Ditolak. Loh, kok bisa ditolak? Oh ya. Kalau akhirnya orang meninggalkan iman yang semula, kalau akhirnya orang meninggalkan juru selamat yang menyelamatkan dosanya dari hukuman neraka, meninggalkannya, maka ia akan ditolak. Walaupun pernah memberitakan Injil, walaupun pernah berkhotbah, walaupun pernah menyampaikan Injil yang menyelamatkan, dia sendiri akan ditolak. Tapi Paulus berkata apa? Aku menguasai tubuhku. Aku melatih tubuhku menguasai seluruhnya supaya setelah aku memberitakan Injil, jangan aku sendiri ditolak. Menguasai diri, menjaga diri. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Nomor 1, biar kita tetap waspada untuk menjaga diri adalah apa? Kita jangan sampai hilang sukacita keselamatan kita.
Di tengah-tengah kesulitan, di tengah apapun yang terjadi dalam hidup kita, keselamatan, sukacita diselamatkan, ini jangan sampai pernah hilang. Rasul Paulus dia berkata, 40 kurang 1 pukulan kerap kali dia apa? Didera. Yang 2 Korintus pasal 11 dia menceritakan bagaimana hal-hal yang dia alami. Dia bilang 40 kurang 1 pukulan. Dia kerap kali didera. Kenapa 40 kali? Kenapa dia bilang 40 kurang 1? Karena dia tahu Yesus Kristus sebelum dia disalibkan, dia didera 40 kali pukulan. Maka tubuh Tuhan Yesus itu tercabik-cabik. Tercabik-cabik. Karena prajurit yang menghajar tubuh Yesus, itu dia memakai cambuk yang di ujungnya itu dililit benda-benda yang bisa menghancurkan tubuh, tulang kah, apa, kaca kah, apa segala macam, mungkin yang keras-keras batu kah begitu. Jadi hancur tubuh Yesus. Dan Paulus selalu ingat ini, bahwa apa? Bahwa Yesus Kristus mengalami itu, dia menderita itu untuk dia. Maka ketika dia juga mengalami satu penderitaan, dia akan muncul sukacita yang luar biasa. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hukuman atas dosa saya. Maka sukacita diselamatkan itu tidak bisa hilang. Dan Alkitab berkata, untuk keselamatan tidak ada nama yang diberikan di bawah kolong langit ini yang manusia bisa diselamatkan. Manusia bisa diselamatkan hanya lewat Yesus Kristus saja. Kenapa? Karena di atas kayu salib, Yesus menanggung bukan sebagian dosa manusia, tetapi semua dosa manusia dihitung, diselesaikan pada diri Tuhan Yesus. Maka Paulus, dia berkata apa? Aku menguasai seluruhnya. Jangan sampai aku apa? Ditolak. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, menjaga sukacita itu tidak pernah hilang. Jangan pernah hilang. Sukacita diselamatkan. Oh, diselamatkan itu melebihi apapun juga. Mendapatkan dosa-dosa sudah diselesaikan itu melebihi apapun juga. Karena jika kita tidak dibereskan dosanya, maka kita ini akan menerima hukuman di dalam neraka yang kekal. Itu mengerikan. Maka Yesus berkata apa? Kepada orang kaya yang bodoh itu. Dia tabung banyak uang segala macam. Dan dia berkata, dan Tuhan akhirnya berkata, malam ini juga nyawamu diambil. Apakah, katanya, yang bisa menggantikan nyawamu? Tidak ada. Tidak ada. Menjaga diri, sukacita diselamatkan, sukacita bahwa dosa kita sudah diselesaikan, jangan sampai hilang. Kemudian menjaga diri, kita juga berarti waspada dengan pencobaan iblis di dunia ini. Ya, waspada dengan pencobaan iblis di dunia ini. Biasanya orang menyebut pencobaan itu pakai 3 ta. Tahu 3 ta? Pernah dengar 3 ta ini enggak? Ta yang pertama itu biasanya apa? Harta. Harta. Nabi di dalam perjanjian lama, Bileam, ya kan? Dia waktu utusan si Raja Balak, Raja Moab datang ke Bileam ini. Karena apa? Minta si Bileam ini untuk mengutuk orang Israel.
Dan biasanya omongan Bileam ini benar tepat terjadi. Kenapa? Karena Bileam ini Nabi Allah. Nabi Allah kalau ngomong dia dapat sesuatu dari Allah, maka itu pasti terjadi. Seperti itu. Utusan Balak datang ke tempat Bileam dan Bileam akhirnya tunggu dulu ya. Iya. Dia mau tanya Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan bagaimana saya pergi tidak? Tuhan jawabnya apa? Jangan pergi. Utusan Balak ini pulang. Gitu. Dan Balak ini rupanya ngutus lagi orang untuk ketemu menjemput Bileam lagi dengan yang datang ini pejabat lebih tinggi, uangnya lebih banyak, emasnya lebih banyak. Datang. Mungkin uang emasnya itu tidak dibungkus, jadi Bileam pasti lihat kan gitu. Wah, gitu kan. Datang ketemu Bileam. Bileam bilang apa? Tunggu dulu. Dia tanya Tuhan. Tuhan ditanya ulang-ulang. Gitu. Tadi waktu ditanya yang tadi kan sudah bilang jangan kan gitu. Ini Bileam tanya lagi. Gitu. Sebenarnya Bileam sudah tahu jawabannya apa? Jangan juga. Gitu. Masa Tuhan berubah-berubah gitu kan? Dia tanya. Gitu. Tuhan tahu hati Bileam itu sudah mau pergi. Gitu. Sudah mau pergi. Jadi dia itu sebenarnya bukan mau tanya Tuhan. Mau paksa Tuhan, Tuhan izinkan dia pergi. Tuhan bilang dia tanya, ya sudahlah kalau kamu mau pergi-pergi. Di dalam perjalanan itu, malaikat Tuhan, Jehovah sendiri, membawa pedang terhunus, berdiri di depan jalan Bileam itu. Dan keledai Bileam, itu mengsong sana, mengsong sini, mengsong sana, mau nyebur parit. Bileam marah ke keledainya. Dan Bileam, dan keledai Bileam itu bicara. Itu bicara. Keledai bicara pada waktu itu. Tapi Bileam tidak sadar juga. Dan akhirnya Tuhan menampakkan diri di hadapan Bileam. Dia bilang, kalau keledaimu tidak miring ke kanan ke kiri, kamu yang sudah habis. Bileam kan, saya boleh sakal gitu saya balik. Pergilah. Hanya engkau yang kukatakan saja yang akan engkau katakan. Benar memang. Bileam disuruh mengutuk, dia memberkati. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Bileam ingin uang itu. Tetapi akhirnya Bileamlah yang memberi ide kepada Balak agar perempuan-perempuan Moab itu menghampiri pemuda-pemuda Israel. Supaya apa? Supaya mereka kacau balau. Mereka menyembah Allah orang Moab. Dan Tuhan akan marah sekali kepada orang Israel. Dan itu terjadi. Bileam mendapat uang. Tetapi dia mengingkari keinginan Tuhan. Harta. Iblis memakai harta. Tayang pertama, tayang kedua itu biasanya apa? Harta, tahta. Pilatus. Sebenarnya dia tahu Yesus tidak ada salah. Dia mau bebaskan. Dan kebetulan hari Paskah, setiap kali perayaan Paskah akan dibebaskan satu penjahat untuk menyenangkan orang Yahudi. Pilatus berencana membebaskannya. Karena dia tahu dia tidak bersalah. Tetapi para tua-tua mahkamah agama dia bilang apa? Kalau kamu tidak menyalibkan Yesus Kristus, engkau bukan sahabat kaisar. Diancam begitu. Tua-tua itu akan lapor kepada kaisar bahwa Pilatus ini membela penjahat. Kalau itu dilapor ke kaisar pada waktu itu, Pilatus berpikir dia akan kehilangan jabatannya sebagai gubernur pada waktu itu.
Dan akhirnya dia hanya cuci tangan saja. Dia berkata, aku tidak menanggung darah orang. Engkaulah yang menanggung. Pilatus menyerahkannya demi tahtanya tetap ada. Pencobaan dunia. Maka iblis juga pernah berkata kepada Tuhan Yesus ketika iblis membawa Tuhan Yesus ke bumbungan bait Allah. Karena waktu itu gedung yang paling tinggi di situ. Dia perlihatkan kehebatan dunia. Dia berkata, semua ini aku serahkan kepadamu asal sembah saja. Yesus berkata apa? Yang disembah hanya siapa? Allah. Jangan menyembah siapapun selain Allah. Oh Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Dan ini rupanya akan dipakai terus. Dan ini juga dipakai untuk mengganggu iman orang sekalipun dia rasul, sekalipun dia sudah diselamatkan, sekalipun dia sudah memberitakan Injil. Maka Paulus berkata, aku melatih tubuhku, aku menguasai seluruhnya. Supaya jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Oh dia ngeri. Yang menjaga diri. Tahta. Yang ketiga biasanya apa? Wanita. Harta, tahta, dan apa? Wanita. Percabulan. Daud jatuh di sini. Ya kan? Akhirnya dia harus minta ampun di sini. Minta ampun. Dia ditegur oleh Nabi Nathan. Barulah dia tersadarkan bahwa dia salah. Daud yang luar biasa. Daud yang hatinya luar biasa untuk Tuhan ketika dia teledor. Kenapa dia teledor? Waktu itu semua prajuritnya, tentaranya itu sedang perang. Tetapi dia ada di rumah. Dia ada di istana. Nah ketika dia ada di istana inilah. Dia naik ke atas dan lihat satu perempuan Batseba sedang mandi di situ. Dia ada kesempatan. Dia jatuh di situ. Dan Alkitab berkata apa? Mereka yang hidup kembali di dalam dosa. Daud jatuh ke dalam dosa. Dia tidak hidup di dalam dosa karena dia ditegur dan dia kembali, dia bertobat. Tapi siapapun yang akhirnya hidup kembali di dalam dosa, itu menyangkali pertobatannya. Karena orang yang bertobat itu meninggalkan dosa. Siapapun yang kembali lagi hidup di dalam dosa berarti menolak pertobatannya, menyangkali pertobatannya. Dia akan ditolak. Dia melepaskan iman. Iblis tahu manusia bisa tergoda, manusia bisa jatuh. Manusia bisa kembali kepada dosa kembali. Dia akan berusaha menarik kembali. Menjaga diri. Dengan pencobaan dari pencobaan dunia. Maka di dalam doa Bapa kami. Jangan membawa kami ke dalam apa? Pencobaan. Ya kalau keinginan hatinya demikian. Ini adalah keinginan hati yang Tuhan makan. Ini adalah keinginan hati orang yang tidak mau jatuh ke dalam dosa. Ini adalah keinginan hati orang yang sudah sungguh bertobat. Tidak mau melakukan dosa lagi yang menyakiti hati Tuhan. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan.
lepaskanlah kami dari yang jahat. Diselamatkan. Jauh lebih mulia dari apapun juga. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, menjaga diri. Kita menjaga diri dari apa lagi? Menjaga diri juga dari doktrin yang salah. Kalau kita membaca di dalam 1 Timotius pasal 4. Ayat 1 dan 2. Saya akan membaca. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ayat 3. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang-orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Ayat 4, karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ada roh yang dengan tegas mengatakan ada penyesatan. Orang akan mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Di depan Pak Riko yang tadi memimpin pujian. Jangan sampai keluar dari mulut singa. Masuk ke dalam mulut apa? Buaya. Kenapa demikian? Di dalam kekristenan ini, kita bisa mengidentifikasi mana ajaran yang apa di sini katanya itu roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Iblis menyabotase Injil dengan menambahi dan dengan mengurangi. Berapa banyak orang Kristen yang hari ini berpikir bahwa mereka harus dibaptis untuk masuk surga? Berapa banyak orang Kristen yang hari ini berpikir bahwa harus ikut hukum Taurat baru mereka bisa masuk surga? Bapak Ibu yang dikasih dalam. Ini sabotase Injil. Injil yang benar orang diselamatkan bukan karena itu. Orang bilang jangan kecap ini, jangan makan ini. Kalau kamu makan itu kamu berdosa. Oh. Sabotase Injil. Yang benar untuk diselamatkan, untuk diselesaikan dosa kita. Bukan karena usaha kita, bukan karena apapun yang kita lakukan. Tetapi karena satu sikap hati kita, kita bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Kita diselamatkan. Ya, kita diselamatkan karena anugerah. Itulah anugerah. Karena Yesus yang sudah membereskan, menyelesaikan hukuman atas segala dosa kita. Bukan kita yang menyelesaikan. Menjaga diri. Menjaga diri. Kalau Anda sudah diselamatkan, Anda harus menemukan juga gereja yang benar, yang memegang doktrin yang benar, yang mengajarkan keselamatan dengan benar. Datanglah ke gereja itu. Bergabunglah ke gereja. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Bagaimana memelihara iman? Menjaga diri. Supaya kita ini tidak keluar dari iman yang benar. Menguasai diri. Kata Rasul Paulus. Supaya setelah aku memberitakan Injil, jangan aku sendiri ditolak.
Melihara iman, menjaga diri. Yang kedua, kalau kita membaca Filipi pasal 1. Ayat yang ke-27. Filipi pasal 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Memelihara iman itu bukan hanya supaya kita diselamatkan saja. Bukan supaya hanya kita yang diselamatkan. Bukan keselamatan itu berhenti pada kita. Kalau keselamatan itu hanya berhenti pada kita, kita bukanlah orang yang memelihara itu. Tapi memelihara iman adalah supaya keselamatan itu, Injil itu tidak berhenti pada kita. Tetapi juga Injil itu mempengaruhi orang lain. Injil itu menyelamatkan orang lain lewat pemberitaan kita. Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Maka Paulus berkata, hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Itulah tujuan hidup kita. Itulah juga tujuan kenapa rasul-rasul tidak langsung terangkat bersama-sama dengan Tuhan waktu Yesus terangkat ke surga. Murid-murid Tuhan tinggalkan di bumi ini. Murid-murid Tuhan tinggalkan dengan Tuhan tahu mereka akan mengalami kesusahan setelah ditinggalkan. Akan ada datang penganiayaan datang kepada mereka, akan datang kesusahan kepada mereka. Tuhan tahu itu. Mereka akan menjadi susah. Tapi Tuhan tinggalkan mereka. Supaya apa? Ada yang memberitakan Injil. Lewat pemberitaan mereka, orang diselamatkan, orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Yesus adalah Mesias. Itu tujuannya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Oleh karena itu, sebagai duta Kristus, Yesus berkata, hendaklah hidupmu berpadanan dengan apa? Injil Kristus. Maka di dalam Alkitab banyak sekali sebenarnya prinsip-prinsip hidup yang luar biasa. Kalau kita membaca Efesus pasal 4 ayat 26. Efesus 4 apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Dia bilang apa? Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Bisa marah tidak? Hah? Gimana? Boleh marah tidak? Cuma jangan berbuat apa? Gimana marah yang gak berbuat dosa itu bagaimana? Hah? Marah yang gak berbuat dosa itu bagaimana? Dikasih tahu di sini. Janganlah matahari terbenam sebelum padam apa?
amarahmu. Jadi malam-malam nggak boleh marah itu. Benar nggak? Ya. Malam-malam nggak boleh marah. Udah terbenam. Kalau marahnya jam 5, berarti cuma boleh marah 1 jam. Maksudnya apa? Kamu jangan benci orang. Kamu jangan dendam. Jangan dendam. Memang ada ayat yang seringkali kadang disalahartikan orang. Ayat yang berkata begini. Jika kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki, kamu tidak layak untuk jadi apa? Mengikutku. Tuhan Yesus ini ajarin benci-benci gitu. Mana sih? Gitu kan. Tapi maksudnya adalah seperti kasusnya Ayub. Ketika istrinya menyuruh Ayub pada waktu itu, sudah, kutukilah Tuhanmu dan matilah. Ayub benci dengan perkataan, dengan sikap istrinya yang demikian. Karena istrinya meminta dia mengutuki Tuhan. Yang bagi dia, masakah kita menerima yang baik saja, yang buruknya tidak? Aku datang dengan telanjang, aku juga akan pergi dengan telanjang, terpujilah nama Tuhan. Kalau Ayub ikut seperti istrinya punya mau, maka Ayub ini orang yang tidak layak untuk mengikut siapa? Tuhan. Seperti itu. Bukan Tuhan mengajarkan ini, ketemu bapak, benci, jelek kamu. Bukan begitu. Enggak begitu. Gara-gara kamu jelek, saya juga ikut jelek. Enggak bukan begitu. Tuhan tidak mau kita benci. Kalau marah, jangan padam amarahmu sebelum matahari terbenam. Ya. Hidup yang luar biasa. Ya. Standar moral yang sangat tinggi. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Biasanya orang marah itu berapa? Marah seminggu itu sudah cukup cepat itu. Ini suruh 1 hari saja. Jangan berbuat dosa. Kalau marah, jangan berbuat dosa. Filosofi juga. Ini kalau kita membaca Roma pasal 13. Kita baca dulu Roma pasal 12 ayat 13. Roma pasal ini ayat 17 ya. 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapat. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai, dalam perdamaian dengan apa? Semua orang. Luar biasa. Luar biasa. Di Twitter, ya, istri saya ikut baca Twitter. Dia bilang ada satu orang namanya Samuel.
Dia bilang apa? Perjanjian lama itu, Allahnya itu, orang Kristen itu kejam. Namanya Samuel. Kalau nggak percaya, kalau ada yang ahli kitab perjanjian lama, silahkan komentar. Wah, begitu tanda. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Di perjanjian lama, Allah Maha Kasih tidak? Allah Maha Kasih. Allah tidak berubah, itu sifatnya. Tetapi Allah Maha Kasih, Allah yang Maha Kasih boleh tidak menghukum dosa. Itu pertanyaannya. Boleh tidak Allah yang Maha Kasih itu menghukum dosa? Kesalahan dijatuhin hukuman. Boleh tidak? Oh boleh. Boleh. Kenapa Tuhan ketika menyuruh keluar dari Mesir kemudian mau masuk ke tanah Kanaan, pesannya kepada Yosua adalah semua bangsa di sekitar kamu itu habiskan, jangan ada yang sisa satupun. Kenapa? Karena Tuhan hitung setelah mereka 430-an tahun di tanah Mesir, orang Amalek itu sudah cukup kejahatannya untuk dijatuhin hukuman. Orang Amalek ini melakukan penyembahan kepada berhala dengan cara membakar anaknya. Dan Tuhan mau habiskan mereka semua karena kekejian mereka dan juga supaya orang Israel tidak ikut-ikutan mereka. Suruh habiskan patung-patung penyembah tugu-tugu berhala mereka. Jangan ada yang sisa. Kenapa? Kalau ada yang sisa, apalagi cewek cantik, itu bisa merusak orang apa? Israel. Tetapi Yosua tertipu oleh orang Gideon waktu itu. Padahal dia orang Kanaan, mereka orang Kanaan. Mereka ubah baju, pakai baju gembel-gembel, datang menemui Yosua, kamu dari mana? Kami dari perjalanan jauh. Yosua pikir ini bukan orang Kanaan. Ketipu. Ya sudah. Itu dianggap kesalahan. Itu dianggap kesalahan. Kalau kamu tidak habiskan semua, ya sudah kata Tuhan. Tuhan akan pakai mereka untuk menghukum kamu kalau kamu tidak taat kepada Allah. Allah Maha Kasih tidak, Dia Maha Kasih. Tetapi Dia menghukum dosa. Maka nampaknya, Allah luar biasa kejam. Bukan, Dia menghukum dosa. Dia Maha Kasih. Dan kita ditegaskan di sini, sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu. Bergantung padamu. Kalau karena saya yang minta maaf semua saya diselesai damai. Tergantung padamu. Hiduplah damai dengan apa? Semua orang. Untuk apa? Karena kalau kamu hidup damai dengan semua orang, maka kamu bisa memberitakan Injil, kamu bisa mengestafetkan Injil kepada dia, kamu bisa mempengaruhi dia, kamu bisa menyelamatkan dia. Aku telah memelihara iman. Dan Roma pasal 13 juga. Ayat 8 di sini dibilang apa? Ya. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Hukum Taurat itu bukan dibatalkan. Yang tidak dilakukan di dalam hukum Taurat itu adalah tata cara penyembahannya.
Aturan penyembahan yang diatur di dalam hukum Taurat itu yang ditinggalkan. Menyembah di dalam simbolik itu ditinggalkan. Menyembah yang ada arah tertentu. Menyembah pada waktu tertentu. Itu yang ditinggalkan. Sekarang kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tetapi hukum tentang moral katanya lanjut. Ia sudah memenuhi hukum Taurat ayat 9. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini. Dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Yakni kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau mengasihi manusia seperti dirimu sendiri, mungkinkah kamu membunuh? Mungkinkah kamu mencuri? Mungkinkah kamu berzina? Kalau kamu mengasihi istri kamu, mungkinkah kamu selingkuh di belakang? Kalau kamu mengasihi suami kamu, mungkinkah kamu hanya manis di depannya saja? Dikatakan jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Kenapa? Karena kita susah bersaksi. Kita dianggap kita tidak berubah. Dianggap kita tidak bertobat. Apalagi kalau itu yang melakukannya kita. Anggota jemaat GBA kebenaran. Orang akan pikir apa? Mana gerejamu yang benar itu? Benar nggak? Mungkinkah kita bisa menginjil lagi? Mungkinkah kita bisa memberitakan bahwa ini adalah gereja yang benar lagi? Maka dia bilang, jangan kamu berhutang. Maka ikut arisan pun saya enggak. Ikut arisan. Ikut arisan, itu kalau dapat di nomor 1, hutang enggak? Hah? Hutang kan? Kita itu tidak tahu hari depan seperti apa kita. Kita tidak tahu. Hari ini mungkin pas kita sudah dapat, gampang. 1 juta arisan, 1 juta sebulan gampang. Tapi Anda tahu masa depan. Anda tahu apa yang terjadi hidupmu di masa depan. 1 tahun lagi. 5 bulan lagi tahu. Kita tidak tahu. Kalau mau ikut arisan bilang, saya ikut nomor paling belakang. Ya nggak? Itu artinya apa? Siap-siap uangnya dibawa kabur juga nggak apa-apa. Jangan kita yang merugikan orang lain. Kalau kita dirugikan orang lain apa? Tuhan, saya sudah dirugikan. Tinggal berdoa saja. Tapi kalau kamu merugikan orang lain, kamu bikin susah orang lain, bagaimana kamu memberitakan Injil kepada dia? Apa kesaksian hidupmu? Maka Alkitab berkata, cukupkanlah dirimu dengan yang ada apa? Padamu. Cukupkanlah dirimu dengan yang ada padamu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Masalahnya adalah bukan masalah uangnya yang kita pinjam. Masalahnya adalah kesaksiannya.
Kalau karena hal ini saudara kita tidak diselamatkan karena tersandung dengan kelakuan kita, bagaimana? Kalau yang tersandung itu saudara jauh, aku ngomong itu saudara jauh. Tetapi itu berharga. Kalau yang tersandung itu kemudian anak kamu, dia tahu kamu nggak beres. Engkau kehilangan mereka. Memelihara iman. Bukan hanya saya yang diselamatkan. Tapi memelihara iman. Supaya iman ini bukan berhenti kepada saya. Sayanya boleh pergi menghadap Tuhan, tetapi ini tetap ada. Tentu harus ada gereja. Dan hidup kita sepadanan dengan Injil itu. Paulus berkata, aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Yang bukan disediakan hanya untuk dia, tetapi untuk mereka yang merindukan kedatangan Tuhan. Kita berdoa.